Film ini mengisahkan tentang seorang insinyur bernama Clay merancang kacamata untuk dapat melihat makhluk anomali terlihat oleh tentara di peperangan. Ia dipanggil ke reruntuhan kota Moldova untuk berkonsultasi. Terdapat ancaman mengerikan di mana orang-orang terbunuh oleh apa yang terlihat seperti hantu, yaitu sosok energi. Makhluk ini membunuh dengan menyentuh dan tak peduli dengan senjata konvensional. Penduduk setempat percaya bahwa mereka adalah roh perang, tetapi yang lain percaya bahwa mereka adalah teknologi senjata unggul yang dibuat oleh pemerintah Moldova. Dapatkah Clay menemukan makhluk apa yang telah menghancurkan kehidupan tersebut? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang sersan bernama Davis, prajurit terbaik di timnya. Kini ia diterjunkan dengan timnya di sebuah daerah perang saudara di negara Moldova. Karena terpisah dengan timnya, kini ia pun bergerak sendirian. Namun ketika ia menyisir daerah itu, kacamata khususnya menangkap sebuah bayang putih yang aneh dan dengan tiba-tiba saja menghempaskannya dan membuatnya langsung meninggal. Selanjutnya scene berpindah ke sebuah tempat rongsokan barang bekas. Di sana terlihat seorang pria sedang mencari sesuatu di sana. Dan ialah tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Clay. Setelah menemukan apa yang ia cari, ia pun langsung berangkat ke tempat kerjanya. Clay merupakan seorang dokter yang menciptakan kacamata pencitraan hiperspektral yang ia buat untuk pasukan khusus Angkatan Darat Amerika dan beberapa senjata pertahanan tempur lainnya. Setelah ia melakukan uji coba pembuatan senjata barunya, ia pun mempresentasikan temuannya kepada para petinggi militer Amerika dan mendapat tanggapan yang baik. Tak berapa lama temannya pun memberitahukannya tentang adanya undangan dari Jenderal Angkatan Darat Amerika yang bernama Jenderal Orland untuknya. Ia dimintai bantuannya untuk menganalisa sebuah penampakan yang ditangkap oleh kacamata buatannya pada para prajurit Amerika yang tewas di Moldova. Tak berselang lama ia pun dikirim ke pangkalan udara militer Amerika yang berada di Moldova. Setibanya di sana, ia langsung disambut oleh Jenderal Orland yang sudah menunggunya. Ia lalu dibawa masuk ke ruangannya. Setibanya di sana ia memperlihatkan apa yang dilihat para prajuritnya melalui kamera bikinan Clay sebelum mereka tewas. Lalu ia juga dibawa ke ruangan lainnya di mana di sana seorang agen CIA wanita bernama Madison meminta surat pernyataan Clay untuk tidak membocorkan rahasia yang diperlihatkan padanya. Setelah itu Madison dan Jenderal Orland membawa Clay ke sebuah tempat di mana mereka memperlihatkan dengan lebih jelas kepada Clay dengan apa yang menyerang para prajuritnya yang tewas melalui kacamata yang dibuat Clay. Mereka juga mengatakan bukan hanya tentara mereka yang tewas, tapi di sana juga kini hampir semua penduduknya tewas dengan cara yang sama. Tubuhnya membeku dan organ dalamnya terbakar. Para penduduk di sana menyebut mereka hantu perang. Namun Madison lebih memilih pernyataan yang masuk akal bahwa kemungkinan mereka memakai baju kamuflase sehingga tidak terlihat. Namun Clay meragukannya, jadi untuk mendapatkan data dan gambar yang lebih akurat mengenai siapa musuh mereka, Clay pun memperlihatkan kamera canggihnya. Di mana kamera ini juga dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Lalu ia pun meminta untuk ikut ke medan pertempuran dengan membawa kameranya. Ketika para tentara melihat Clay memasang kamera di mobil tempur mereka dan membuang senjata kaliber 50 yang seharusnya terpasang di sana, mereka pun mencemoohnya. Sepertinya mereka tidak menyukai Clay dan meremehkannya. Untunglah datang seorang mayor yang mengenal Clay dan memperkenalkannya kepada mereka. Ia mengatakan bahwa senjata tempur dan mobil pertahanan yang kini mereka gunakan sebenarnya Clay lah yang menciptakannya. Sebelum keberangkatan mereka, Sang Mayor dan Jenderal Orland pun memberikan pengarahan mereka tentang misi kali ini. Di mana selain mengambil gambar dari musuh tak terlihat, mereka juga kini melakukan misi penyelamatan terhadap tim Delta di sebuah gedung yang sebelumnya dikirim ke sana. Selain itu kini, Sang Mayor, Clay dan Madison pun ikut bersama mereka. Tak lama setelah persiapan mereka selesai, mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil lapis baja. Setibanya di gedung dimaksud, mereka pun langsung bergerak masuk.
Lantai demi lantai mereka naiki dan memeriksanya. Lalu tibalah mereka di lantai 4 di mana kini mereka melihat beberapa jasad tim yang mereka cari juga jasad pemberontak yang telah tewas. Namun anehnya tidak ada luka pada tubuh mereka. Setelah itu mereka pun naik ke lantai 5 di mana di sana mereka menemukan salah seorang sersam tim mereka yang tengah bersembunyi di balik bak mandi dengan wajah ketakutan. Lalu ketika ditanyakan, dengan suara ketakutan ia memberitahukan mereka bahwa anak buahnya kini telah tewas semuanya oleh suatu makhluk tak kasat mata di lantai atas. Setelah mereka mengecek lantai atas, mereka melihat anak buah sersan tadi ternyata memang sudah tewas semua dengan ciri-ciri kematian yang sama. Dan ketika salah seorang dari mereka mengecek di ruangan terakhir, Clay dan yang lainnya di mobil melihat sosok makhluk itu di sana. Prajurit itu pun menembaknya. Namun anehnya pelurunya menembus makhluk itu dan melewatinya. Lalu tanpa diduga makhluk itu pun menubruk prajurit itu yang membuatnya langsung meninggal. Melihat ini, sang mayor pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menggunakan alat berat apapun untuk melumpuhkan makhluk itu. Namun ternyata usahanya sia-sia. Hanya butuh beberapa menit saja, sebagian dari mereka kini tersapu makhluk itu dan seketika langsung tewas. Melihat pembantaian ini, Clay dan sang mayor pun memerintahkan mereka untuk mundur. Namun makhluk itu pun kini terus mengejar mereka ke bawah. Lalu Clay pun dengan cepat mengarahkan kameranya merekam makhluk tersebut yang ternyata menyerupai manusia. Sang mayor yang melihat anak buahnya terdesak pun tak tinggal diam. Ia lalu mengambil basoka dan menembak makhluk itu. Namun sayang, ternyata tidak ada senjata yang mampu mengenainya. Kini malah makhluk itu pun menyerang sang mayor dan membuatnya tewas. Begitu pula dengan sebagian tentara yang hendak keluar dari sana. Mengetahui hal ini, sebagian yang tersisa pun langsung menaiki mobil dan meninggalkan tempat itu termasuk Clay, Madison dan ketua tim mereka. Namun belum terlalu jauh mereka pergi, kini ranjau darat menghadang dan membalikan mobil mereka. Mereka pun akhirnya mencari perlindungan sementara Clay juga membawa kameranya. Lalu mereka pun masuk ke sebuah bangunan bekas pabrik dan berlindung di sana sambil menunggu bantuan tiba. Sembari beristirahat, Clay melihat kini sepertinya Madison terluka akibat kecelakaan barusan dan membantunya. Sementara permintaan bantuan belum juga bisa dilakukan karena terkendala sinyal. Selama mereka beristirahat, mereka pun tidak percaya kalau musuh mereka memakai kamuflase. Karena mereka melihat ia bisa menembus dinding dan tahan puluhan peluru. Menyadari kacamata spektral mereka rusak, kini mereka pun hanya mengandalkan kamera yang dibawa Clay untuk dapat melihat musuh mereka. Lalu mereka pun mencoba membawa kamera tersebut ke tempat yang lebih tinggi dan melihat mereka dari atas. Mereka pun kaget begitu melihat jumlah mereka yang ternyata sangat banyak. Namun yang menarik perhatian mereka adalah bentuknya yang menyerupai manusia dan sepertinya mereka punya kelemahan terhadap serbuk logam murni di mana mereka kini tertahan di sana dan tidak mampu melewatinya. Sepertinya seseorang di gedung itu sengaja memasangnya di sekeliling gedung itu untuk mencegah mereka masuk. Lalu mereka pun mencari orang itu. Lalu di sebuah ruangan, mereka pun menemukan dua anak kecil tengah bersembunyi di sana dengan ketakutan. Di ruangan itu mereka juga menemukan sebuah ruangan transmisi dengan sinyal yang kuat. Dan setelah itu segera mereka pun meminta bantuan dengan transmisi di sana. Di sana Clay juga menanyakan angka perihal serbuk logam yang dipasang di sekeliling gedung ini. Ternyata sang kakak pun mengatakan bahwa ayahnya mereka yang melakukannya. Namun kini ia pun sudah tewas ketika memasang penghalang itu. Dan ketika mereka memeriksa mayatnya, Clay menemukan sebuah peta di sakunya yang bernama Masarov, sebuah distrik dekat sungai yang berada di Moldova. Anak itu pun mengatakan bahwa di sanalah semuanya bermula. Sesampainya mereka kembali, ternyata teman-temannya sudah menghubungi Jenderal Orlan dan akan mengirimkan helikopter dan beberapa tank ke sana untuk menjemput mereka. Namun untuk mencapai tempat itu mereka pun harus berjalan lumayan jauh. Sementara yang lainnya bertengkar dengan bagaimana mereka bisa mencapai titik penjemputan. Clay yang melihat di sekeliling banyak serbuk logam murni pun memberikan solusi buat mereka. Dengan menggunakan banyaknya serbuk besi murni di sana,
mereka pun membuat bom dan amunisi dari serbuk itu. Clay juga memperbaiki kameranya sehingga dengan bantuan sinar matahari ketika kameranya menyorot makhluk itu, kini dengan mata biasa pun mereka bisa melihatnya. Selain itu, Kali juga meminta tim seperti dirinya sehingga mereka bisa melihatnya juga. Lalu ketika semuanya telah siap, ternyata mereka melihat para hantu itu kini mulai bisa menyeberangi gedung itu dengan melompat dari gedung di seberangnya. Dengan cepat mereka pun bergerak turun dan meninggalkan gedung itu menuju titik penjemputan. Kamera Clay yang kini menjadi mata mereka satu-satunya yang membuat mereka mampu melihat hantu-hantu itu. Mereka terus berlari dari kejaran hantu-hantu itu sambil sesekali menembaki mereka dengan peluru dan granat campuran besi murni yang mereka buat dan lumayan berhasil menghambat mereka. Namun sayang sesampainya di lokasi penjemputan kamera Clay tiba-tiba mati, yang kini membuat mereka buta dan tidak dapat melihat musuh mereka. Dan di saat mereka kehilangan harapan, pasukan penjemput pun tiba yang membuat mereka bisa sedikit bernafas lega. Dengan menggunakan bantuan kamera yang dipasang di tank mereka, mereka pun menembaki para makhluk halus yang kini ternyata sudah mengelilingi tersebut. Namun seperti sebelumnya, ternyata senjata biasa mereka tidak dapat membunuh para makhluk tersebut. Dan kini giliran para makhluk tersebut yang menghancurkan tank-tank regu penolong tersebut. Di sana juga adik laki-laki dari dua anak yang mereka tolong tewas oleh makhluk tersebut. Dan tepat di saat mereka hampir tak ada harapan, helikopter penolong juga datang. Ternyata kerasnya hembusan angin dari helikopter tersebut dapat menahan mereka. Clay pun langsung menghancurkan bom serbuk yang dibawanya dan mampu menahan mereka. Lalu Clay dan yang lainnya pergi menaiki helikopter tersebut meninggalkan makhluk-makhluk itu dalam kemarahan mereka. Namun masalah lain datang ketika mereka hendak ke markas. Ternyata markas mereka pun kini telah hancur karena diserang makhluk-makhluk tersebut. Mereka pun dialihkan untuk mendarat di kamp pengungsian sementara di mana tempat itu dilapisi beton dan baja, jadi akan membuat aman sementara waktu bagi mereka. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak para penduduk lainnya yang sudah mengungsi di sana. Clay dan Madison juga mengobati anak perempuan yang mereka tolong yang terluka oleh serpihan bom tadi di lokasi penjemputan. Lalu Clay pun menanyakan kembali perihal pekerjaan ayah anak tersebut. Ternyata ia mengatakan kalau ayahnya adalah seorang pekerja keramik yang sedang membuat bunker di sebuah pembangkit listrik untuk Masarov. Tempat di mana mereka membuat para makhluk itu. Tak lama berselang, Jenderal Orlan juga tiba di sana dengan para prajurit yang tersisa dengan semua perlengkapan yang mampu mereka bawa. Di antara kebingungan dan ketidakberdayaan mereka, mereka pun kini mulai bertengkar tentang apa yang akan mereka lakukan atau kemana lagi mereka akan pergi mengingat senjata canggih mereka pun tidak dapat menghentikan para makhluk tersebut. Setelah melihat mereka ini dan berpikir, lalu Clay pun memecahkan keributan mereka dengan mengatakan bahwa ia tahu siapa mereka. Menurutnya mereka bukanlah makhluk alami seperti hantu melainkan buatan manusia. Karena mereka punya kelemahan tidak dapat menembus keramik dan serbuk besi mereka adalah kondensat. Sebuah hasil dari teori yang pernah diprediksi oleh Albert Einstein dan Nat Boss, perubahan material yang sangat dingin dan mampu membunuh mereka hanya dengan sekali sentuh. Dan untuk membuat ini Masarov yang merupakan tempat pembangkit listrik adalah tempat yang untuk membuat makhluk ini. Dan pada intinya, Clay mengatakan bahwa ia pun mampu membuat senjata untuk melumpuhkan mereka. Lalu mereka akan pergi ke Masarov dan menghancurkan pusatnya dan akan mengakhiri segalanya. Lalu setelah itu mereka pun bekerja sama membuat senjata yang dimaksud dengan panduan dari Clay. Setelah semuanya siap mereka pun membuat rencana. Jenderal Orlan juga memberikan pengarahan terakhirnya sebelum keberangkatan mereka. Dan akhirnya waktunya pun tiba, harapan semua orang bertumpu pada para prajurit yang tersisa ini.
Mereka berangkat dengan menggunakan 5 pesawat tempur dan berangkat menuju Masarov. Tak berapa lama, mereka pun tiba di sana. Dengan menggunakan robot berbentuk anjing sebagai mata mereka, kini mereka pun mulai bergerak. Dan begitu makhluk tersebut mulai muncul, mereka pun memulai mengetes senjata mereka dan berhasil. Setelah percobaan senjata mereka berhasil, kini semua prajurit pun turun untuk bertempur dengan senjata yang masing-masing mereka bawa. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Sementara itu keberhasilan para prajurit mengalihkan perhatian para makhluk itu. Clay, Madison dan 2 tentara lainnya menyusup masuk ke dalam markas di sana. Setelah masuk ke dalam, mereka pun kini mulai dihadang kawanan makhluk tersebut. Sementara kedua prajurit itu menahan mereka, Clay dan Marcion terus masuk mencari laboratorium utama mereka. Sementara di atas pertarungan sengit terus terjadi dengan korban di kedua belah pihak. Di lain tempat, Clay dan Madison akhirnya menemukan ruang laboratorium utama mereka dan memasukinya. Di dalam sana, mereka melihat beberapa karyawan di sana tewas dan puluhan makhluk kondensat yang terkunci di tempatnya. Juga, bagaimana proses pembuatan para makhluk kondensat tersebut. Dan begitu lebih jauh lagi masuk ke kendali utama, mereka kaget dengan adanya ratusan makhluk kondensat yang tertahan kaca di sana. Sementara di atas, setelah semua makhluk kondensat hancur tanpa diduga, kini mereka malah bisa bergabung membentuk sebuah makhluk kondensat yang jauh lebih besar. Sedangkan Clay dan Madison pun turun dan menemukan mayat pimpinan peneliti tersebut yang sepertinya hendak menghentikan proyek tersebut namun gagal. Setelah Madison mengartikan cara mematikan proyek hantu kondensat tersebut, Clay pun langsung turun dan mencobanya. Namun ia juga harus cepat karena kini kaca penahan para hantu kondensat pun mulai retak. Benar saja, ketika Clay baru separuh mencabut kabel-kabel mesin tersebut, beberapa hantu kondensat pun terlepas. Untung saja Madison mampu menembak dan menghancurkannya. Sedangkan di atas, para prajurit kini mulai kewalahan dengan bentuk gabungan dari para hantu kondensat tersebut. Dan dengan tembakan terakhir dari sang sersan, kini ledakan besar pun bergema dan membuat tempat itu bergetar dan memecahkan semua kaca penghalang para hantu kondensat di dalam. Namun setelah Clay berhasil menarik tali braket yang mengikat kabel-kabel tersebut, tiba-tiba saja semua hantu kondensat tersebut gerakannya melambat dan tak lama setelah itu menghilang tanpa sisa. Kemudian Clay dan Madison juga mendengar suara-suara lain dari ruang sebelah mereka. Dan setelah pergi ke sana, di sana mereka melihat asal-muasal dan bagaimana proses hantu kondensat dibuat, yang ternyata mereka menggunakan manusia asli sebagai modelnya dan membuat mereka kini berada di antara hidup dan mati. Clay yang melihat rasa sakit yang mereka rasakan pun langsung mencabuti kabel power mereka dan mematikannya. Remember? Setelah itu mereka pun kembali ke tempat pengungsian sementara kembali dengan membawa keberhasilan. Dan seperti janjinya, lalu Jenderal Orlan pun mengantarkan Clay kembali ke rumahnya. Tamat. Nah, itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga peluang Anda. Sampai jumpa di alur film berikutnya yang tentunya tidak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.